Distribusi C kuadrat X pangkat 2 adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan dalam banyak uji hipotesis, termasuk uji kesesuaian C kuadrat dan uji independensi C kuadrat. Bentuk distribusi C kuadrat ditentukan oleh parameter K yang mewakili derajat kebebasan. Tujuan utama distribusi C kuadrat adalah pengujian hipotesis, bukan menggambarkan distribusi di dunia nyata. Sebaliknya, sebagian besar distribusi lain yang digunakan secara luas, seperti distribusi normal atau distribusi Poisson, dapat menggambarkan hal-hal yang berguna seperti berat lahir bayi baru lahir atau kasus penyakit per tahun. Uji C kuadrat adalah uji hipotesis dengan statistik uji yang mengikuti distribusi C kuadrat di bawah hipotesis 0. Uji C kuadrat Poisson adalah uji kuadrat pertama yang ditemukan dan paling banyak digunakan. Adapun rumus uji C kuadrat adalah X kuadrat sama dengan sigma O kurang E kuadrat per E, di mana X kuadrat adalah statistik uji C kuadrat, sigma adalah operator penjumlahan, O adalah frekuensi yang diamati, dan E adalah frekuensi yang diharapkan. Bentuk distribusi C kuadrat. Dapat dilihat bagaimana bentuk distribusi C kuadrat berubah seiring dengan meningkatnya derajat kebebasan atau K dengan melihat grafik fungsi kerapatan probabilitas C kuadrat. Fungsi kerapatan probabilitas adalah fungsi yang menggambarkan distribusi probabilitas kontinu. Ketika K adalah 1 atau 2. Jika K bernilai 1 atau 2, distribusi C kuadrat adalah kurva yang berbentuk seperti huruf J terbalik. Kurva dimulai dari tinggi dan kemudian menurun, yang berarti ada kemungkinan besar bahwa X kuadrat mendekati 0. Bisa dilihat pada gambar. Jika K lebih besar dari 2, jika K lebih besar dari 2, distribusi C kuadrat berbentuk punuk. Kurva dimulai dari rendah, meningkat, lalu menurun lagi. Ada kemungkinan kecil bahwa X kuadrat sangat dekat atau sangat jauh dari 0. Nilai X kuadrat yang paling mungkin adalah X kuadrat kurang 2. Ketika K sedikit lebih besar dari 2, distribusinya jauh lebih panjang di sisi kanan puncaknya dibanding sisi kirinya, yakni sangat condong ke kanan, seperti tampak pada gambar. Seiring dengan meningkatnya K, distribusi tersebut tampak semakin mirip dengan distribusi normal. Bahkan, ketika K adalah 90 derajat atau lebih besar, distribusi normal merupakan perkiraan yang baik dari distribusi C kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas distribusi C kuadrat non-sentral, di mana distribusi C kuadrat non-sentral adalah versi distribusi C kuadrat yang lebih umum, di mana distribusi ini digunakan dalam beberapa jenis analisis daya. Nah, distribusi C kuadrat non-sentral memiliki parameter tambahan yang disebut lambda atau parameter non-sentral. Parameter ini mengubah bentuk distribusi, menggeser puncak ke kanan dan meningkatkan variansnya seiring dengan peningkatan lambdanya. Nah, seperti gambar di bawah ini, di mana gambar tersebut parameter lambdanya bekerja dengan mendefinisikan rata-rata distribusi normal yang mendasari distribusi C kuadrat. Misalnya dapat dihasilkan distribusi C kuadrat non-sentral dengan lambdanya yaitu 2 dan K-nya itu 3 dengan mengkuadratkan dan menjumlahkan nilai yang diambil dari 3 distribusi normal. Nah, masing-masing dengan rata-rata 2 dan variannya 1.
Contoh pengujian tentang kompatibilitas dari eksperimen pelemparan sebuah dadu sebanyak 42 kali diperoleh frekuensi OI dan frekuensi yang diharapkan EI sebagai berikut. Frekuensi OI yang pertama itu 13, kedua 3, ketiga 4, keempat 10, yang kelima itu 3, dan yang keenam itu 9. Nah, untuk frekuensi EI yaitu yang pertama 7, yang kedua 7, yang ketiga 7, yang keempat 7, kelima 7, dan yang keenam itu 7. Penyelesaian. Prosedur pengujian hipotesisnya dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, H0, probabilitas semua kejadian sama. H1 ada pi, tidak sama dengan PJ. Yang kedua, taraf nyata, A sama dengan 0,05. Dan X kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI kuadrat per EI dengan derajat bebas 6 kurang 1 sama dengan 5. Lalu X kuadrat lebih besar dari X kuadrat 0,05 banding 5 sama dengan 11,1. Maka didapat X kuadrat sama dengan 13 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 3 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 4 kurang 7 kuadrat ditambah 4 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 10 kurang 7 per 7, maka diperoleh hasil yaitu X kuadrat sama dengan 13 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 3 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 4 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 10 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 3 kurang 7 kuadrat per 7 ditambah 9 kurang 7 kuadrat per 7 yang hasilnya yaitu 12,997.